coba dulu sebentar. Pak Satrismu sudah mulai di-record atau belum? Sudah siap, tinggal pencet gimana? Oke, siap. Mau dipencet? Mau dipencet. Ya, ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, oke, siap. Action. Sudah dimulai, Pak? Sudah. Ini tadi belum ada tulisan record. Oh, enggak, ini sudah langsung di sini. Sudah. Halo, Pak Satrismu. Recording stopped. Oke, sip. Kok stop kos? Recordingnya stop. Bu, belum mulai. Recording in progress. Nah, itu Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik. Oke, alangkah lebih baiknya sebelum kita mempelajari pelajaran kimia hari ini, kita berdoa dulu yuk. Boleh dipimpin Windri? Ya, Bu. Oke, baiklah kawan-kawan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Windri telah Sama-sama, Bu. ya sudah memimpin doa untuk hari ini. Oke, sebentar. Siapa yang tidak hadir hari ini, Windri? Sementara Yusi, Bu. Kenapa Yusi? Tadi suratnya itu kasih tahu sakit kaki, Bu. Sakit keterangan. Kakinya sakit. Oh iya, mari kita doakan bersama-sama agar Yusi bisa hadir kembali dan bisa mengikuti pelajaran kimia kembali. Oh iya, sebelum kita mulai coba cek kolong mejanya masing-masing. Biasanya nih habis istirahat suka banyak makanan-makanan sisa yang ditaruh di kolong mejanya. Silakan. Iya, Ibu. Biasa meja putri, Bu. Meja putri banyak tuh, Bu. Ya, yang jajannya tadi banyak. Ada hari ini bersih, Putri puasa nggak makan. Itu sampah ini, Bu, ditaruh ke meja saya, Bu. Kadang, Bu, saya puasa juga, Bu. Oh iya, terus punyanya Satrismu berarti ini. Sampahnya. Waduh. Oh, maaf, Bu ya. Iya. Karena kenapa harus dicek? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman, sehingga kita harus menjaga kebersihan kelas kita. Oke, untuk hari ini sudah siap belajar kimia dengan Bu Yeni? Insya Allah, Bu. Iya, Bu. Oke, pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang reaksi setimbang. Nah, sebelum Ibu membahas materi selanjutnya, Ibu mengadakan pretest terlebih dahulu. Silahkan dikerjakan pretestnya. Ya, sudah. Ternyata nilai yang tertinggi adalah Rosmawati. Ya, pertemuan yang kemarin Rosmawati sudah good job. Sudah bagus sekali nilainya. Apa
ya syarat-syarat reaksi setimbang, Rosmawati? Kita bahas untuk hari ini. Syarat-syarat setimbang ya, Bu. Iya. Iya. Laju reaksi maju sama dengan laju reaksi mundur. Iya. Mundur, maju dan mundur. Apa itu? Windri bisa dibantu menjelaskan? Menurut saya Bu, laju reaksi ya Bu, atau reaksi setimbang tadi Bu? Reaksi setimbang, syarat reaksi setimbang setimbang. Bu. Jadi hasil reaksi sebelum, artinya di reaktan itu sama dengan produk Bu. Jadi Laju reaksi itu reaksinya. sama nilainya ya dengan produk Bu, hasil reaksi Bu. Oke, ini nilai yang masih agak kurang ya, Ibu tanyakan terlebih dahulu. Putri, untuk reaksi reversibel, tahu reaksi reversibel apa? Reaksi reversibel itu reversibel satu arah, ya. Bukan. Reversibel itu berarti reaksinya dapat dibolak-balik, Ibu. Oke, good job. Terima kasih Putri, terima kasih Windri, Ya. terima kasih Rasmawati. Ya, untuk kemarin kita sudah membahas bahwa syarat reaksi setimbang adalah harus dinamis, kemudian harus reversibel, bereaksi bolak-balik. Kemudian untuk laju reaksinya, reaktan dan produknya harus sama. Ya. Untuk pertemuan kali ini, saya sudah lihat foto atau gambar yang ada di layar. Nampak Bu? Apa itu gambarnya? Tanaman, Ibu. Bunga Siapa mawar. yang bisa menjawab? Gambar bunga Gambar apa? mawar. Iya, Gambar bunga. betul. Ini adalah tanam. Iya. Terus ada bacaannya di sini apa? Tentang apa? Ada Bahasa Inggris tuh, Bu. Bahasa Inggris, Bu. Nggak paham, Bu. Bahasa Inggris. Fotosintesis. Bahasa Inggris. Nih ada yang fotosintesis pada tumbuhan hijau, proses pernapasan respirasi pada hewan dan manusia ternyata merupakan reaksi kesetimbangan. Nah, saat kesetimbangan bergeser ke kanan, reaksi, maka jumlah oksigen akan bertambah. Oksigen ini akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernafas dan disebut proses respirasi. Nah, saat kesetimbangan bergeser ke kiri, proses respirasi akan berlangsung cepat, mengeluarkan gas, kemudian dipakai lagi. Jadi, untuk reaksi fotosintesis itu reversibel atau irreversibel ya? Nyanyi. reversibel, Ibu. Iya, betul ya. Jadi dia bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk hari ini kita ingin mempelajari sebentar. Nah, jika memang reaksi sudah ada dalam keadaan setimbang, apakah reaksi itu akan terus seperti itu? Bisakah kesetimbangan itu diganggu? Bisa dong, kata Ariel Noah. Iya. Dalam lagunya, tak ada yang abadi ya. Begitupun kesetimbangan. Nah, kesetimbangan juga nanti ada pengaruhnya. Ya, jadi ada pengaruh dari beberapa faktor. Nah, sekarang apa sih tujuan Ibu memberikan pembelajaran hari ini? Yaitu menganalisis pengaruh konsentrasi suhu terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Nah, yang kedua adalah mengimplementasikan pengaruh konsentrasi suhu, tekanan, dan volume dalam industri. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ajak kalian untuk yel-yel, ya, biar nggak ngantuk. Kalau Ibu bilang kimia, anak-anak bilang asik, 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 gitu ya. Terus tepuk tangan, oke?
Siap. Kita mulai ya. Kimia. Asik, asik, asik. Yes, gitu ya. Diulang lagi. Yang kompak ya. Kimia. Asik, asik, asik. Yeah. Yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Di sini nanti Bu Yeni memberikan barcode atau alamat video untuk kalian tonton ya. Bentar. Silakan, boleh dipindai kode barcode-nya. Yang ini bau. Bau yang ini yang bau. Sudah, Bu. Oke. Apa yang kalian lihat dari video tersebut? Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan ya, Bu. Iya, apa saja itu, Gus? Apa saja, Sela? Ada suhu, ada konsentrasi, volume, dan tekanan, Bu. Iya. Oke, kemudian ada masalah yang kedua. Silahkan kalian scan ini di HP kalian masing-masing. Sudah? Belum. Ya, Windri? Sudah di-scan kode QR-nya? Sudah, Bu. Sudah. Apa yang terlihat di situ? Bingung saya, Bu, lihat videonya, Bu. Oh ya. Videonya macet-macet. Ada lagi yang bisa membantu? Kesan baru ya? Sela? Verticeng direkam. Wah, tadi enggak ini, Bu. Paketnya mati pula ini, Bu. Oh, oke, mati pula. Ya, jadi Ibu bantu untuk lihat. Iya, kita tampilkan saja ya yang kedua ya. Tenang ngetawain orang. Dosa loh. Ada gajian deh. Ya. Tadi mau buat kue lapis. Halo Bapak Ibu. Kedengeran. Ibu apa dulu anak? Udah deh. Oh, iya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Itu siapa? Bukan mati. Enggak, ini peserta lagi direkam. Cuma ada satu. Apa tuh? Format. Diulang ya, sebentar. Ya, ini adalah proses pembentukan amonia. Ya, diperhatikan ya. Ya, itu yang kedua dari masalah yang Ibu ambil. Ada yang kalian ingin tanyakan dari benak kalian? Halo. Silakan. Beli balon dari mana? Itu ada tanda situ. Ketawa dia senyumnya. Nyanya boleh memberikan ide atau pertanyaan? Mana abangnya? Abangnya dari Pembuatan amonia gitu maksudnya, Bu? Iya, pembuatan amonia. Ada lagi? Rosmawati dari yang video yang ditayangkan bisa
dikemukakan pendapatnya atau ada yang perlu ditanyakan dan kita tentang permasalahan apa yang ada di video tersebut? Itu Bu, yang di awal video itu reruntuhan gedung itu karena apa ya Bu? Oh ya, kemudian ada lagi, siapa lagi? Wandrita? Satrismu? Aku bingung Ibu. Belum, kayaknya itu gambar pabrik, tapi bingung saya pabriknya proses produksi mungkin Bu ya. Produksi apa? Oh, itu produksi apa? Tadi nggak dilihat ya yang awalnya ya, Satrismu. Nanti perhatikan kembali ya. Iya Ibu. Oke. Ya, tadi ada pabrik. Sebelumnya ada pabrik, ada apa lagi tadi? Ada pupuk. Kemudian tadi benar kata Rosmawati ada gedung meledak gitu. Nah, amoniak itu adalah bahan pokok untuk pembuatan pupuk. Kemudian juga untuk bahan peledak dan untuk tinta seperti itu, cat atau tinta. Nah, sehingga kita perlu mempelajari apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi untuk pembentukan amoniak secara optimal, kemudian disesuaikan dengan konsep dari Le Chatelier. Ada yang tahu konsep Le Chatelier? Satrismu? Konsep Le Chatelier apa? Saya Bu, Oke, boleh. Sela, silakan. jika diberikan aksi maka akan terjadi reaksi, ya Bu ya? Iya, betul. Ya, tadi ya, sesuai yang kata Noah ya. Jadi, kalau kita kasih aksi, maka nanti ada reaksi. Ada reaksi. Nah, di lekat, iya, ada reaksinya, betul. Kemudian, sebelum kita lanjut ke diskusi tentang implementasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi arah kesetimbangan, yuk duduk menurut kelompoknya masing-masing. Kelompoknya sudah ditentukan sebelum pelajaran ini dimulai. Ya, Satrismu dengan Sela, Rosmawati dengan Sujiwo, ya. Terus siapa lagi? Windri dengan siapa? Nyanya dengan siapa? Putri dengan siapa? Wandrita? Ya, silakan. Nyanyinya aja Bu. Oke, silakan. Nah, kemudian Ibu bagikan ya LKPD-nya ke kelompoknya masing-masing. Ya, jadi untuk kelompok 1 itu mengenai pengaruh konsentrasi. Yang kedua mengenai pengaruh suhu. Nah, yang ketiga, kelompok 3 mengenai faktor tekanan dan volume. Dan yang terakhir, kelompok implementasi pengaruh konsentrasi suhu, tekanan, dan volume dalam industri. Seperti itu. Sudah jelas ya, tadi kelompok 1 bagian apa, kelompok 2 bagian apa, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Nanti kita di akhir pembelajaran kita akan presentasikan per kelompok ya. Sudah paham? Paham Ibu. Oke. Boleh dimulai diskusinya. Bisa dibuka juga modul ajar yang sudah diberikan tadi ya, sudah Ibu berikan by WA ya. Bisa dibuka. Silahkan. LKPD-nya juga sudah dikirimkan juga.
Ada yang ditanyakan Putri mengenai LKPD yang harus dikerjakan tentang tadi, ada masalah apa saja? Belum paham, Bu. Ngantuk saya, Bu. Oh, kalau ini yang lain juga ngantuk, kalau ngantuk kita yel-yel lagi, boleh? Boleh, Bu. Ya. Oke, ya. Asik, ya. Kalau Ibu bilang kimia, jawabnya apa tadi? Masih ingat? Oke, Asik, sambil asik. tepuk tangan ya. 1, 2, 3, kimia. Asik. Guys. Oke, sudah tidak ngantuk lagi ya untuk Putri ya. Ya, kalau gitu Ibu mau tanya Nyanya aja deh nih Nyanya. Ada yang mau ditanyakan tentang cara pengisian LKPD-nya? Iya Nyanya. Iya, LKPD-nya sudah diberikan ya. Ya, silakan didiskusikan dengan temannya ya. Ya, Ibu. Ya. Ini udah hampir selesai. Ya. Kemudian setelah ini sudah selesai ya waktu diskusinya. Kita sekarang presentasi dari kelompoknya Satrismu dulu. Ya, kelompok 1 tentang pengaruh konsentrasi. Silakan dijelaskan. Ya, baik. Ayo, Sela, kita maju ke depan. Iya Pak, iya Mas Satris. Awas dosa ya. Baik. Oke. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami, Bu. Iya, Iya. silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kami lihat dari pengaruh konsentrasi. Ya, bagaimana? Apabila ada suatu reaksi, zat-zat reaksi dan hasil reaksinya berjalan setimbang, namun apabila nanti diberikan suatu tindakan berupa konsentrasi zat reaksi misalnya ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah Berlawanan. yang berlawanan dengan Iya. yang ditambah. Dan Oke, sebaliknya. baik. Terima kasih. Ya, apalagi? Boleh, silakan lanjutkan. Oke, Sela coba. Ayo kamu Oke. dulu. Selanjutnya yang mempengaruhi keseimbangan itu Bu suhu. Apabila suhu Oh, ditambah. kalau kelompoknya Satris tadi. Konsentrasi ya, sorry. Ya, oke. Kalau konsentrasi Oke. ditambahkan akan bergeser dengan arah yang berlawanan, tapi kalau akan dikurangkan bergeser ke arah reaksi itu sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Satris dan Sela. Oke, selanjutnya untuk kelompok 4, boleh Nyanya tentang implementasi pengaruh konsentrasi suhu, tekanan, dan volume dalam industri. Silakan Nyanya. Nyanya sama siapa tadi kelompoknya? Sama Putri ya? Nanya aja yang jawab ya. Iya, Putrinya ngantuk ya tadi ya. Saya udah demam, Bu. Oh, demam. Tiba-tiba. Oh iya. Ya. Konsentrasi suhu, tekanan, dan volume agar produksinya optimal. Apa yang dilakukan ketika di industri? Pemahaman saya Bu, berarti kalau misalnya pengaruhnya konsentrasi, maka berarti konsentrasi reaktannya di yang supaya produknya mendapatkan hasil benarnya. Kemudian kalau untuk suhu berarti suhunya ditingkatkan supaya proses laju reaksi berlangsung lebih cepat, jadi waktu yang dibutuhkan lebih sedikit. Kemudian kalau pengaruh dari yang lainnya penambahan katalis ya Bu ya,
supaya Ya. mempercepat terjadinya reaksi. Jadi ada penghematan biaya produksi dan waktu. Oke, terima kasih untuk kelompok Putri Danyanya. Boleh kita beri applause dulu. Oke, ya. Kemudian sebentar ya. Siapa yang masih belum paham? Siapa yang masih belum paham? Windri tadi nih kayaknya nggak menyimak nih presentasi dari kelompok Satris dan Nyanya nih. Halo Windri. Saya Bu nggak paham. Halo? Atau jaringannya error? Jaringannya nih Bu. Oke, nggak pahamnya di mana? Oke, jaringannya siap. Bu, saya jawab Bu. Bu. Oke, ya silakan Windri. Tadi saya memahami yang kelompok saya Bu tentang tekanan Bu. Ya. Jadi kalau yang disampaikan Satris tadi Bu, bisa Bu paham Ya. Bu. Jadi yang saya memahami tekanan Bu. Jadi yang kelompok saya ketika tekanan itu dinaikkan, pergeseran kesetimbangan itu ke arah reaksi mol yang memang lebih besar Bu, jumlah mol yang lebih besar Bu, dan sebaliknya jika tekanan diturunkan ya keseimbangan bergeser ke arah mol yang lebih kecil Bu. Ya, good. Terus ada lagi untuk yang suhu, Rosmawati. Baik, Bu. Ya. Bagaimana pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan ya, Bu? Iya, betul. Baiklah, Bu. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kami akan menyampaikan bahwa pengaruh suhu terhadap kesetimbangan adalah tergantung pada reaksinya ya, Bu. Ya, jika dia eksoterm seperti apa? Kalau dia eksoterm, suhunya dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Ya, ke arah endoterm. Oke, kemudian sebaliknya, kalau suhunya diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Oke, terima kasih Rosmawati. Tepuk tangan dulu untuk Rosmawati. Ya, tadi terakhir untuk yang tadi ya, Ibu akan tekankan sedikit. Jadi bahwa untuk produksi amoniak agar lebih optimal, tidak sesuai dengan konsep memang karena kita harus melihat juga faktor X-nya. Apa faktor X-nya? Faktor X-nya adalah biaya. Ya, kita harus menggunakan biaya sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, sehingga yang dilakukan apa? Jadi suhunya itu berlangsung pada suhu 400 sampai 450 derajat dan tekanannya juga pakai 200 atmosfer agar hasil produksi amoniak dapat optimal. Ya, bagaimana Putri tadi yang belum paham sudah dijelaskan oleh teman-temannya? Sudah paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, yuk kumpulkan LKPD-nya masing-masing ke meja Bu Yeni ya. Oke, kemudian setelah dikumpulkan, Ibu lakukan post test dulu. Silahkan dikerjakan. Ya, udah selesai semua. Kemudian kita waktunya refleksi apa yang kurang dan apa yang belum paham dari pembelajaran hari ini. Bisa dikemukakan oleh Saryati. Sudah datang? Belum ya, masih sholat Saryati.
Boleh Nyanya? Refleksi untuk hari ini. Hari ini alhamdulillah akhirnya kami sudah mengetahui konsep-konsep yang benar untuk materi keseimbangan dan faktor yang mempengaruhi. Kita tahu Bu, gimana caranya supaya hasil produksi kita banyak tapi biaya kita sedikit. Oke. Tahu. Iya, terima kasih. Untuk Putri, tadi kan ngantuk tuh. Ya, coba refleksikan diri kamu apa yang kurang dari pembelajaran hari ini. Ibu izin ke belakang ya Bu. Ya, Sakit perut, silakan Bu. Mindri, silakan. Refleksi pembelajaran hari ini saya sudah mengerti Bu apa yang mempengaruhi faktor-faktor kesetimbangan Bu. Oke, ya terima kasih. Ya Ibu. Hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktikum tentang pengaruh konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Ya, nanti kalian jangan lupa membawa jas atau jas lab ya. Gitu. Jadi untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Kita akhiri dengan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya. Sudah boleh istirahat Bu. Sudah boleh. Nanti si Sheila mau makan lagi Bu. Tadi belum Iya, kenyang. silakan. PP-nya keren ini buatnya pakai Canva ya. Iya, Ibu nih baru buat tadi. Ya, kami belum belajar pun cantik loh tayangannya kayak gitu ya. Iya, Tapi Bu. ya, menarik minat untuk melihat gitu loh. Iya, Ibu, terima kasih. Mungkin ada lagi masukannya, Bu, atau Bapak. Saya ngomongnya masih belibet ini. Sama aja Bu, malah saya tadi lebih kencang lagi ngomongnya. Ibu santai, saya kayak dikejar mobil pusut. Iya.